Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah menyempatkan hadir di sesi saya. Saya adalah Karlina Denistia dan proyek ini saya kerjakan bersama dengan kolega dan supervisor saya sewaktu saya masih studi S3. Penelitian kami fokus ke dua imbuhan, yaitu pe dan penasal. Ada dua alasan kenapa kami tertarik dengan topik ini. Alasan pertama adalah karena kedua imbuhan ini memiliki kesamaan bentuk dan makna. Penasal punya 5 varian, yaitu pem, pen, peng, peng, dan penge. Dan ada satu varian lagi yang non-nasal, yaitu pe. Dan bentuk pe sebagai varian dari penasal inilah yang mirip dengan imbuhan kedua, yaitu pe. Pe dan penasal juga bisa bermakna agen dan instrumen. Cara yang paling mudah untuk membedakan pe dan penasal adalah bahwa pe tidak mengikuti kaidah persengawan. Oleh karena itu, bahasa Indonesia tidak memiliki kata penani atau pentani. Jadi dalam hal ini, pe dalam petani adalah imbuhan pe. Namun demikian, kaidah persengawan tidak selalu bisa menjadi parameter pembeda dari kedua imbuhan ini. Ketika bertemu dengan kata dasar yang berawalan leh, weh, nasal pada penasal akan luluh dan membuat bentuknya sama persis dengan pe. Contohnya kata pelukis ini adalah penasal, pewarta dan pemurni juga penasal, kata pelari, pewisata, dan pemukim ini adalah imbuhan pe. Alasan kedua adalah bahwa ternyata di kalangan linguis Indonesia belum ada kesepakatan bersama mengenai status dari pe dan penasal ini. Ada teori yang menyebutkan bahwa pe dan penasal adalah dua prefiks yang berbeda, namun ada juga yang menyebutkan bahwa oh enggak, pe dan penasal itu adalah satu prefiks dan pe merupakan varian dari penasal. Oleh karena itu, kami mencoba untuk melakukan eksplorasi pe dan penasal dari sisi kuantitatif untuk menjawab status morfologi dari kedua imbuhan ini. Apakah mereka itu varian atau mereka adalah dua prefiks yang berbeda. Kami menggunakan semantik distribusi dan perbandingan cosine similarity. Semantik distribusi adalah sebuah teori yang percaya bahwa kata yang memiliki kesamaan makna akan muncul dalam konteks yang mirip satu dengan yang lain. Hal tersebut seperti digambarkan oleh Ferk dalam sebuah chart. Contohnya di sini, Bapak dan Ibu, untuk kata yang saya lingkari dan berwarna oranye, itu ada kata crash, blast, roar, thunder, itu mereka ada dalam satu klaster karena konteksnya mirip. Jadi maknanya pun mirip. Konteksnya mirip dalam hal apa? Bahwa ketiga kata ini itu berkaitan dengan bunyi yang menggelegar dan melibatkan pendengaran. Nah, bagaimana kita memetakan kata-kata ini? Kami menggunakan software word to fact. Dan software word to fact ini berfungsi untuk mentransformasi kata menjadi vektor yang kemudian kita dapat mencari sudut kesamaan maknanya atau biasa disebut dengan cosine similarity. Dalam penelitian ini, kami memasukkan lebih dari 40 juta kata untuk dihitung sudut kesamaan maknanya. Dan ini hasilnya. Semakin dekat makna kata, maka cosine similarity akan semakin mendekati satu. Sebaliknya, semakin jauh makna antar dua kata, cosine similarity-nya itu akan mendekati minus satu. Dari sampel ini, misalnya kata pelangsing dan pelembab memiliki makna yang mirip-mirip karena kedua kata ini muncul dalam konteks yang biasanya mirip, yaitu konteks kecantikan. Sedangkan makna yang cukup jauh ada pada kata petenus dan pecandu. Ya, yang satunya sehat banget, yang satunya enggak sehat banget gitu kan. Jadi dengan menggunakan distributional semantics atau semantik distribusi, kami membandingkan cosine similarity terkait dengan imbuhan pe dan penasal ini. Jika kedua imbuhan ini adalah imbuhan yang berbeda, maka mereka akan digunakan dalam distribusi semantik yang berbeda. Bagaimana cara mengukurnya? Tentu saja cosine similarity dari kedua imbuhan ini akan berbeda. Pada analisis yang pertama, kami mengecek apakah pe dan penasal memiliki distribusi semantik yang berbeda atau sama. Nah, di analisis ini kami membagi
kata-kata menjadi 3 grup. Grup satu merepresentasikan seluruh konteks penggunaan pe dan penasal, kemudian grup 2 dan 3 merepresentasikan distribusi semantik untuk penggunaan kata yang penasal saja dan pe saja. Box plot ini memberikan gambaran mengenai kemiripan makna antar kata pada setiap grup. Dari nilai tengah cosine similarity-nya, keseluruhan populasi ternyata memiliki cosine similarity yang lebih rendah jika dibandingkan dengan individual pe dan penasal. Jadi dengan kata lain, pe dan penasal memiliki klasternya masing-masing. Hasil ini menunjukkan bahwa pe dan penasal memiliki distribusi semantik yang berbeda. Pada analisis yang kedua, pengelompokan kali ini lebih menjurus kepada peran semantik pe dan penasal. Data menunjukkan bahwa pe dan penasal sebagai agen memiliki distribusi semantik yang berbeda. Yang menarik adalah bahwa pe sebagai agen memiliki cosine similarity yang lebih tinggi dibandingkan dengan penasal sebagai agen. Dengan kata lain, pe itu lebih agen dibandingkan dengan penasal. Apa yang membuat keagenan pe lebih tinggi dibandingkan dengan penasal? Jawabannya adalah bahwa pe memiliki kekhususan makna sebagai atlet. Jadi misalnya ada kata-kata petinju, perenang, pedayung, pegolf, dan pebilyar. Dari box plot ini kita melihat bahwa ternyata peatlet itu yang paling tinggi dibanding dengan peran-peran agen lainnya antara imbuhan pe dan penasal. Dari keseluruhan paparan penelitian ini dapat kami simpulkan bahwa pe dan penasal memiliki distribusi semantik yang berbeda, dan pe sebagai agen memiliki cosine similarity yang lebih tinggi dibandingkan dengan penasal sebagai agen, dan yang terakhir adalah bahwa pe sebagai atlet menyebabkan pe itu lebih agen gitu jika dibandingkan dengan penasal sebagai agen. Demikian presentasi saya. Atas perhatian Bapak dan Ibu saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.